Momen ketika orang sombong dikerjai dukun. Let's check it. Open your eyes. I see through you. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari kalian baik-baik saja ya. Setelah kemarin kita membahas remaja puber yang ditipu berkali-kali, maka kali ini saya akan membahas film superhero tentang dokter yang kena ajab, tobat, malah jadi dukun, alias Dr. Strange. Langsung saja mari kita bahas film ini secara singkat, padat, dan bangsat. Let's check it. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan penyihir Caecilius dan para pengikutnya merobos komplek rahasia kamar Touch. Di sana, mereka mengeksekusi penjaga perpustakaan lalu mencuri beberapa halaman teks kuno milik Ancient One, mantan guru mereka. Ancient One mengejar para pengkhianat tersebut, lalu menjebak mereka ke dalam dimensi cermin. Sayangnya, Caecilius dan para pengikutnya berhasil melarikan diri. Lalu kita beralih ke kota New York. Di sana ada seorang dokter bedah saraf yang sangat jago, namun sombong bernama Dr. Stephen Strange. Kesombongan Strange tidak bertahan lama sebab ajab Indosiar segera menimpa dirinya. Strange mengalami kecelakaan fatal yang membuat kedua tangannya harus dioperasi. Hasilnya tangan Strange getar alias Parkinson alias tremor alias apalah itu. Tak ingin menerima kenyataan kalau dia tidak bisa beroperasi lagi, Strange menjalani berbagai macam operasi dan pengobatan yang membuat dia hampir bangkrut. Christine, sang kekasih yang setia merawat Strange, menasihati pria itu agar tabah dan mengubur impiannya untuk terus melakukan operasi. Strange malah marah dan membuat satu-satunya orang yang peduli dengannya meninggalkan dirinya. Kini Strange tinggal sendiri. Suatu ketika, Strange mendapat kabar kalau ada orang yang mengalami kerusakan anggota tubuh seperti dirinya berhasil sembuh. Pada waktu itu, Strange sendiri yang mengatakan kalau pria itu tidak bisa sembuh. Ada apa? Strange mendatangi pria tersebut yang ternyata bernama Jonathan Pangborn. Pangborn menjelaskan kalau ia pergi ke Kathmandu, di sana ada tempat yang bernama Kamar Touch. Pangborn ditemukan di sana. Strange pun pergi ke Kathmandu, Nepal. Di sana, ia bertemu dengan Mordo, salah satu murid Ancient One yang menolong dirinya ketika dipalak. Mordo membawa Strange ke hadapan Ancient One. Strange sempat mengira kalau Ancient One itu adalah dokter yang lebih hebat daripada dirinya. Tapi setelah mendengar penjelasan Ancient One tentang cara mereka menyembuhkan Pangborn, Strange kembali frustasi, marah-marah, dan ngamuk kepada Ancient One. See through you. Lalu Ancient One mendemonstrasikan sedikit kemampuannya yang membuat Strange keringat dingin dan bertekuk lutut. Teach me. Strange minta diajari, namun Ancient One menolak dan mengusir Strange keluar dari kamar Touch. Strange bertahan di depan pintu kamar Touch selama 5 jam. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk pulang. Tak sampai hati, Ancient One menyuruh Mordo menarik kembali Strange ke dalam kamar Touch. Ia diterima sebagai murid. Di kamar Touch, Strange terus berlatih dan berlatih hingga ia menjadi sangat pandai mengaplikasikan ilmu sihir. Ketika penjaga perpustakaan yang baru bernama Wong tidak ada, Strange mencoba mengembalikan buku halaman yang dicuri Caecilius menggunakan Time Stone. Strange berhasil, tapi ia dipergok Wong dan Mordo. Mereka memperingatkan Strange buat gak main-main dengan waktu. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh Caecilius dan pengikutnya. Akibat hal tersebut, Strange terdampar di Sanctum New York. Di sana, Strange melihat penjaga kuil New York dibunuh oleh Caecilius dan pengikutnya. Mereka pun bertarung. Strange melawan Caecilius and the gang di kuil New York. Pertarungan tersimbang antara Caecilius yang ahli dengan Strange yang pemula terjadi. Namun dengan kecerdikannya, Strange mampu menjebak Caecilius lalu mendamparkan 2 anak buahnya di gurun dan hutan. Akan tetapi, Strange yang terlalu banyak cakap dan gak berani menghabisi Caecilius membuat dirinya kena tikam oleh pengikut Caecilius yang berhasil kembali dari hutan.
Strange yang terluka parah berhasil kabur menggunakan portal dimensi menuju rumah sakit. Ia menemui Palmer, mantan kekasihnya, dan meminta untuk dioperasi. Di sisi lain, pengikut Cassilius mengejar Strange menuju rumah sakit dalam bentuk arwah. Strange yang sudah tidak sadarkan diri melepas bentuk arwah dirinya dan membantu Palmer menjalankan operasi untuk tubuhnya. Tentu Palmer terkejut dan kebingungan dan mengira kalau Strange sudah mati. Strange bilang dirinya sekarat dan meminta tolong Palmer untuk menjaganya tetap hidup. Lalu Strange pergi menghadapi pengikut Cassilius dalam bentuk arwah. Pertarungan alam gaib dimulai dan berhasil dimenangkan oleh Strange dengan bantuan Palmer. Dr. Strange lalu tersadar. Selagi lukanya dijahit, Dr. Strange mengaku kalau ia sangat salah waktu itu dan meminta maaf atas perlakuan kasarnya kepada Palmer. Palmer lalu bertanya kepada Strange kemana ia pergi selama ini. Strange lalu menjelaskan apa yang telah terjadi kepada dirinya dan Palmer pun gak percaya. Strange lalu menunjukkan portal dimensi di ruang kebersihan. Tentunya Palmer sebagai orang awam takjub sekaligus bingung melihat Strange masuk ke dalam portal dimensi lalu menghilang. Singkat cerita, Cassilius yang berhasil kabur menyerang kembali kuil di New York. Kini Strange dibantu Mordo menjebak mereka di dimensi cermin. Cassilius tentunya tidak bisa menghancurkan kuil New York, tapi dengan kekuatan dari dimensi kegelapan yang ia serap, ia dan pengikutnya jadi jauh lebih kuat di dimensi cermin. Ia bisa menggandakan serta memanipulasi realita di dimensi cermin. Hal tersebut membuat Strange dan Mordo nggak bisa kabur dari dimensi cermin dan hampir mati. Beruntung bantuan lain datang. Ancient One menyelamatkan Dr. Strange dan Mordo. Namun Cassilius berhasil melukai Ancient One lalu melemparnya keluar dari dimensi cermin. Ancient One pun meninggal. Sebelum meninggal, arwah Ancient One berpesan kepada Strange untuk bekerja sama dengan Mordo agar bisa menghentikan Cassilius dan Dormammu. Lalu singkat cerita, Strange dan Mordo pergi ke Hong Kong. Di sana mereka mendapati kuil telah hancur, keadaan porak-poranda dan dimensi kegelapan mulai muncul dan perlahan melahap bumi. Strange tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Memanfaatkan Time Stone, Strange membalikkan waktu ke keadaan di mana kuil belum diserang. Dengan hal itu, Strange berhasil menyelamatkan Wong. Sebelum keadaan benar-benar pulih, Cassilius berhasil menyerang Strange dan membuat manta tersebut gagal. Alhasil, dimensi kegelapan tetap akan memasuki bumi. Strange lalu masuk ke dalam dimensi kegelapan dan menjebak dirinya dengan Dormammu ke dalam lingkaran waktu yang terus berulang-ulang. Dormammu, I've come to bargain. Manta tersebut bisa dibatalkan jika Dormammu menyetujui permintaan Strange untuk meninggalkan bumi, bawa pengikutnya, dan jangan pernah kembali. Dormammu pada awalnya ngeyel dan berulang kali membunuh Strange, namun sia-sia. Waktu kembali berputar ke awal di mana Strange belum terbunuh. Hal tersebut terus terjadi berulang-ulang hingga Dormammu menyerah dan menuruti permintaan Dr. Strange. Usai peristiwa tersebut, Mordo memutuskan berpisah dengan Strange karena kecewa terhadap Strange dan Ancient One yang telah melanggar hukum alam. Strange lalu mengembalikan Time Stone ke kamar Touch dan memilih menjaga kuil di New York demi melanjutkan studinya. Sementara Mordo melalang buana mencari penyihir untuk dihabisi. Korban pertamanya adalah Jonathan Pangborn. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernah menyerah menghadapi cobaan. Seperti Dr. Strange, ia melakukan segala cara supaya tangannya bisa kembali normal. Malah jadi dukun. Kan lumayan. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.